Di antara 6 prinsip kebaikan menurut teori etika klasik, terdapat prinsip tidak merugikan dan menghindarkan keburukan. Saya termasuk orang yang senang membaca novel karya Victor Hugo, karena selalu menampilkan persoalan kemanusiaan dalam setiap upaya tokoh utamanya untuk tidak merugikan dan menghindarkan keburukan. Nama lengkapnya Victor Marie Hugo, seorang penulis aliran romantis dan penyair besar kebanggaan Prancis abad ke-19. Lahir pada 26 Februari 1802, Hugo meninggal pada usia 83 tahun. Selain novel Les Miserables yang melegenda itu, karya Hugo yang lain adalah Notre Dame de Paris. Pada saat Victor Hugo meninggal, ada lebih dari 2 juta orang yang menghadiri pemakamannya, jumlah yang melampaui populasi kota tersebut pada masa itu. Kali ini, saya mau mengangkat masalah dilematis yang dialami oleh tokoh utama dalam novel Les Miserables, yaitu Jean Valjean. Anda yang pernah baca novel tersebut atau nonton filmnya, tentu sudah tidak asing dengan tokoh Jean Valjean. Dengan jenius, Victor Hugo memanfaatkan tokoh novelnya Jean Valjean untuk memperlihatkan keadaan hidup di bawah tekanan sistem kerajaan di Prancis pada abad ke-19, perjuangan revolusi Prancis, hukum yang menindas, pemikiran filsafat moral, dan pengalaman cinta sebagai sebuah agape atau ekspresi ketuhanan. Sekarang kita kembali ke tokoh Jean Valjean. Pada awal novel diceritakan Jean Valjean dihukum penjara 19 tahun karena mencuri roti untuk anak saudara perempuannya yang kelaparan. Keluar dari penjara, Valjean ternyata tidak sepenuhnya menikmati kebebasan. Di samping sulit mendapat pekerjaan lantaran status narapidana, Valjean juga masih harus berhadapan dengan Javert, kepala sipir penjara yang terobsesi menghukum Valjean lebih lama dan lebih menyakitkan lagi. Valjean dipenuhi amarah dan dendam. Dia tidak bisa melupakan bagaimana hukum dan masyarakat yang memperlakukan dirinya dengan kejam. Tetapi perubahan terjadi ketika pada suatu malam, Valjean diperlakukan dengan sangat baik oleh seorang uskup Katolik yang memberinya tumpangan menginap. Uskup itu bahkan menyatakan barang-barang berharganya yang dicuri Valjean jelang pagi itu sebagai pemberian untuk Valjean di depan para petugas ronda malam. Lumer hati Valjean. Dia merasa dikasihi, lalu melupakan masa lalu yang dipenuhi dendam. Sampai kemudian Valjean menjadi pengusaha sukses, dermawan, dan dipercaya warganya menjadi wali kota. Sekarang orang menyebutnya Monsieur Madeleine. Sekarang kita akan masuk ke pokok persoalan Valjean. Ketika popularitas Valjean semakin memuncak, tersiar kabar bahwa Javert, si sipir penjara itu, telah menangkap narapidana Valjean yang dianggap belum menyelesaikan masa hukumannya. Orang yang ditangkap itu memang sepintas mirip Valjean, tetapi orang itu bukanlah Valjean yang asli. Hanya Monsieur Madeleine sendiri yang tahu kebenarannya. Inilah dilemanya. Jika Monsieur Madeleine berpura-pura tidak tahu, maka dia akan menyelamatkan popularitasnya, kekayaannya, dan bahkan kehormatannya. Namun pasti ada orang lain yang akan menjadi korban salah tangkap. Orang tak bersalah itu akan dipenjara dan disiksa. Sebuah penderitaan yang amat pahit dan tak terlupakan oleh Valjean seumur hidupnya. Sebaliknya, jika Monsieur Madeleine membuka identitasnya yang tak lain adalah Valjean yang asli, maka seketika popularitasnya runtuh, harta kekayaannya disita, dan hidupnya kembali dinista. Namun pasti ada orang lain yang diselamatkan hidupnya dari derita keji,
hanya gara-gara mirip Valjean. Jika Anda saat ini ada di posisi Monsignor Madeleine, apakah pilihan Anda? Menutupi identitas diri Anda, dengan demikian mengorbankan orang lain demi menyelamatkan harta benda, popularitas dan kehormatan Anda pribadi? Atau membuka identitas diri Anda yang sesungguhnya, dengan demikian menyelamatkan orang yang tak bersalah, walau dengan resiko kehilangan harta benda dan kedudukan demi kebenaran. Di kolom komentar pojok dilema ini, Anda bisa menjawabnya. Ini memang sebuah tantangan, sebab tindakan seorang manusia memang ditantang untuk selalu menunjukkan nilai-nilai kemanusiaannya yang hakiki. Selamat bergabung dengan channel Pojok Dilema. Mohon subscribe dan bunyikan loncengnya. Di channel ini akan kami ajukan dilema demi dilema kehidupan yang dihadapi sehari-hari kita. Ikuti terus Pojok Dilema ini berikutnya. Yang pasti dilema itu sungguh akan menyentuh dan menantang pemahaman dan pengalaman kemanusiaan kita.